Nanti kalau sempat karang kita bacakan pula apalah amaliyah kita yang dapat memberatkan daun timbangan. Ayatnya yang kita baca nih ayat 47 ya. Ayat 47 surah di dalam Al-Qur'an 47 berbunyi begini. Wa nada'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah. Kata Allah, kami akan letakkan timbangan itu dengan tepat, dengan adil nanti pada hari kiamat. Agak berulang-ulang saya sampaikan di masjid kita yang mulia ini, kalau Allah pakai kami, itu bukan berarti Allah berbilang lebih dari satu, tetapnya Allah itu ahad. Lalu kenapa Allah pakai kami? Kata ulama, li ta'zim, membesarkan. Ada lagi ulama mengatakan, kenapa pakai kami? Karena ada orang yang dilibatkannya dalam menimbang ini. Ada makhluk Allah nanti yang diperintahkannya untuk menimbang amal kita tuh. Siapa diantaranya? Malaikat Jibril. Kata Rasulullah, Inna Jibril alaihissalam, sungguh Jibril alaihissalam itu yazinul a'mal yaumal qiyamah. Dialah yang menimbang amal-amal kita tuh di hari kiamat. Kenapa Allah pakai kami? Ada nanti yang dilibatkan Allah, diikutkan Allah dalam melaksanakan penimbangan itu. Siapa diantaranya? Yang pasti Jibril. Inna Jibril alaihissalam yazinul a'mal yaumal qiyamah. Kata Rasulullah, sungguhnya Jibril itu menimbang amal-amal manusia terkhusus, walaupun makhluk yang lain jin ditimbang itu nanti pada hari kiamat dengan tepat. Kata Allah, makna tepat itu apa? Fala tuzlamu nafsun syai'a. Kata Allah, tidak ada yang dianiaya, enggak ada yang dizalimi seorang pun walau sedikit. Tepat, enggak ada yang teraniaya. Allah sendiri yang bilang, arti yang tepat itu enggak adil benar, enggak ada yang teraniaya. Wa in kana misqala habbatin min khardalin ataina biha. Kata Allah, sekiranya lah begitu ditimbang tuh amal kebaikan hanya seberat zarah, kata atuk nenek kita, sebesar biji sawi, kayak itu aja yang ada sama dia. Ataina biha. Kata Allah, kami berikan tuh balasan sama dia, kami beri pahala dia. Wa kafa bina hasibin. Cukuplah kata Allah, kami yang buat perhitungan. Bapak-bapak, ayat yang sederhana, yang kita sederhana ini penjelasannya. Inilah dalil bahwa hari kiamat itu ada timbangan. Wajib percaya karena Allah mengatakannya. Pada surah apa? Al-Anbiya 47. Yang kedua, kita baca juga Bapak dan Ibu, soal Rasul menyebut-nyebut timbangan. Tapi semula Rasul tak menyebut, Pak. Tapi gara-gara ada masalah di rumah. Tapi masalahnya tetap kalau Rasul punya masalah itu pasti menjadi tuntunan buat kita. Pulang Rasulullah ke rumah. Saya tidak udah persis, Pak. Bolehnya udah kita umrah belum? Hah? Udah boleh kita umrah, Pak, sekarang? Macam mana ceritanya? Saya tak ngikuti. Rumah Rasulullah dengan Aisyah itulah yang sekarang itu makam Rasulullah di dalam Masjidin Nabawi. Kalau inilah mimbarnya, ininya mimbar Nabi, ya dekat Ustadz Jahri itulah agaknya rumahnya. Maka yang sekitar sini inilah disebut namanya Raudah. Dulu disebut Rasulullah begini, kata Rasulullah, ma baina baiti wa mimbari, itu antara rumahku dengan mimbarku tuh Raudhah min riyadil jannah. Itulah rumah Rasul itu dulu, berarti di luar masjid. Ya. Pulang Rasulullah, dilihat Aisyah sedang menangis. Ditanya, apa masalah Aisyah? Enggak ada ya Rasulullah. Ada yang kurang? Enggak ada yang Rasulullah.
Masalah tak ada, kurang tak ada. Aku menangis ya Rasulullah, teringat sama kiamat yang kau ceritakan kepadaku dan kepada umatmu di Madinah nih. Kalau boleh aku ya Rasulullah bertanya kepada engkau, waktu nanti terjadi hari kiamat, apa engkau Rasulullah ingat lagi dengan ahli baitmu, dengan keluargamu termasuk aku nih? Karena Aisyah itu kan istri Rasul, ahli bait Rasul, keluarga Rasul. Saat itu Pak Rasulullah lo tunduk, didekatilah Aisyah dengan dekat, sedekat-dekatnya lo berucap. Padahal cerita ini orang nih Nabi kitanya yang berdua dengan istrinya. Tapi ada Aisyah tahu, dikasih kabar, maka diriwayatkan ulama hadis kepada kita. Aisyah, ada nanti Aisyah di 3 tempat orang di hari kiamat itu tidak ingat dengan siapapun. Terus Aisyah terus bertanya, ya Rasulullah yang mana-mana yang 3 tempat itu? Kata Rasulullah menjawab, lengkapnya bunyi hadis seperti ini Pak, tapi kita singkat-singkat saja. Amma fi salasati mawatin fala yazkuru ahadun ahada. Adapun Aisyah di 3 tempat orang tidak ingat dengan siapapun lagi di hari kiamat itu. Suami enggak ingat lagi istrinya, istri lupa pada suaminya, anak cucu enggak tahu lagi dengan atuk neneknya, atuk nenek pun enggak lagi tahu di mana cucu-cucunya itu. Yang pertama, indal mizan, waktu kita ditimbang Aisyah, ya, waktu ditimbang, hatta yang lama ayakhifa mizanu aw yasqul, sehingga dia tahu persis daun timbangannya itu kemana beratnya, yang baik atau yang buruk. Nggak ingat lagi. Walaupun bapak-bapak jamaah yang mulia, dalam riwayat juga ada nanti umat Muhammad itu begitu ditimbang tuh rata saja daun timbangannya tuh kalau pakai daun timbangan. Kalau pakai garis-garisnya nggak jalan, plok diletak biasa aja. Orang ini tidak dimasukkan Allah ke dalam neraka, tapi belum bisa masuk dalam surga. Di mana letakkan Allah waktu itu nanti? Letakkan satu tempat yang tinggi, disebut namanya Al-A'raf. Maka ada satu surah dalam Al-Quran, surah Al-A'raf. Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, surah ke-7. Di situ sementara katanya Bapak dan Ibu jamaah yang mulia, hadirin rahimakumullah. Tapi orang ini diberikan pulih Allah kemampuan melihat orang yang masuk surga dari atas kan Pak, jelas kalau kita melihat satu dari atas kan nampak gitu ha. Ya kita di lantai atas nih, orang di bawah jelas sekali itu. Yang jalan, yang duduk, yang lain nampak begitu. Katanya begitu orang ahli surga dimasukkan Allah ke surga, ramai, indah, bagus, berbaris-baris rapi, nggak berdesak-desakan, aman aja masuk. Orang ini berucap, salamun alaikum, selamat ya Wak, selamat ya kalian ya Wak, ya Bapak ya Ibu, kami tak bisa belum ha. Mengapa tak bisa? Waktu ditimbang timbangannya rata aja Pak, nggak ada turun, nggak ada naik. Sedekahnya ada, tapi curi pun ada juga sedikit di Al-Arab. Maka begitu ramai-ramai masuk ke dalam surga pakai rombongan, maka ada satu surah pula Bapak dan Ibu jamaah yang mulia dalam Al-Quran namanya surah Az-Zumar. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Zumar, dipersilahkanlah masuk dalam surga secara berombongan orang-orang yang takwa itu. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara, surah Az-Zumar. Tapi bila dilihatkan orang tua arah ke kiri, melihat orang yang dalam neraka tadi macam-macam modelnya Pak. Ada yang lidahnya nggak masuk-masuk lagi ke mulut, nggak tetelannya lagi, nggak masuk ke dalam, menjulur lidah, benanah pula lagi, menjijikkan dari jauh dilihat. Digireng pula dengan macam model siksa dan azab. Apa kata orang itu berucap, ya Allah ya Tuhan, Rabbana la taj'alna ma'al qaumiz zalimin. Janganlah ya Allah kau gabungkan kami dengan orang yang sanggup kami kayak gitu.
surah Al-Araf. Dan ada juga ayat pada surah Az-Zumar, wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara, surah Az-Zumar. Bapak-bapak jamaah yang mulia, agaknya kurang lengkap pula Pak kalau saya tidak tambahkan nih, ada pula penjelasan ulama kepada kita. Adanya nanti di hari kiamat orang yang tak ditimbang. Jawabnya ada yang tak ditimbang, terutama kita umat Muhammad. Siapa orang-orang yang tak ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat itu? Yang pertama, para nabi dan rasul Allah, tidak ditimbang-timbang lagi itu. Yang kedua, ini tak usah kita bicarakan, sekedar sebut saja Pak, malaikat-malaikat Allah. Yang ketiga, umat Muhammad. Siapa umat Muhammad yang tidak ditimbang lagi dia? Yang dimasukkan Allah dia ke dalam surga tanpa hisab. Saya bacakan satu hadisnya Bapak, riwayat Imam At-Tabrani begini. Ini sudah pernah kita ceritakan waktu mensejarahkan sejarah kuburan Madinah dulu. Satu ketika Nabi di apa namanya di kuburan Madinah itu. Bahkan katanya Bapak dan Ibu selalu tuh Aisyah itu Pak di akhir malam 3:30, kalau sekarang jam 4 lah, begitu ditoleh begitu Rasulullah. Kalau di sinilah Aisyah, di sinilah Rasulullah tidur berdua, ditengok oleh Aisyah dari sini begini, tak ada Rasul Pak, sering kali tak ada itu subuh. Begitu tak ada, karena kuburan Baqi itu kan dekat tadi dengan rumah Aisyah, dijenguk itu di jendela. Begitu lihat Rasulullah, ternyata Rasul subuh-subuh tuh Pak di kuburan Baqi tuh. Coba tanya-tanya lah Pak ustadz-ustadz yang datang ke Ittihadul Ikhwan nih, ada nggak ustadz yang datang subuh ke kuburan? Kurasa nggak ada Pak, mengapai pula ke kuburan subuh? Begitu tengok sama Aisyah, dikubur tuh Rasul mengangkat tangan, Allahumma fir li ahlil baqi'ul gharqad, ya Allah ampuni ya Allah orang-orang di kuburan Baqi'ul Gharqad nih, kadang 2 kali kadang 3 kali berdoa baru pulang ke rumah. Jadi kalau ada orang datang ke kuburan berdoa, Rasul memberikan contoh sama kita kayak begitu. Kenapa harus subuh-subuh seperti itu? Yang pertama, dalam sebuah riwayat yang agak panjang, di akhir malam itu Allah tuh turun ke langit dunia, maksudnya rahmatnya. Lalu dia berfirman lewat hadis qudsi Rasulullah, siapa yang berdoa ya Muhammad umatmu itu dan engkau, kukabulkan doanya. Siapa yang meminta, kuberi. Siapa yang minta ampun, ku ampuni. Subuh. Yang kedua apalagi? Berarti orang yang mati di Madinah dikuburkan di Baqi, dia sudah didoakan oleh Rasulullah. Bapak-bapak jamaah yang mulia. Nah, waktu Rasulullah berada di kubur itu, datang seorang sahabatnya bernama Ummi Qais. Lalu Rasul nanya, ya Ummi Qais, ataraini hazil makbarah? Kau tahu nggak nih kuburan-kuburan di Baqi ini? Ya ini Al-Baqi'ul Gharqad nih, tahu nggak? Ya Rasulullah, kalau sekedar kuburan ini itu kuburan si Anu masih ingat aku ya Rasulullah, kalau itunya yang kau tanya. Tapi kalau ada masuk yang lain dari itu saya nggak tahu ya Rasulullah. Inilah Pak yang saya sebut tadi, ada umat Muhammad nanti tidak ditimbang. Kata Rasulullah berucap gini, iya ba'asullahu minha sab'ina alfan yaumal qiyamah. Nanti ada nih Ummi Qais pada hari kiamat, begitu dia sangkakala yang kedua oleh malaikat Israfil, bangkit orang di sini ada sekitar 70.000 umatku yang bangkit sini, 70.000. Ala suratil qam lailatul badr. Wajah mereka itu bagaikan bulan purnama. Indahnya, menyenangkan dilihat. Berapa banyak? 70.000.
yadkhulunal jannah bighairi hisab. Kata Rasulullah, orang tuh nanti yang 70 yang mukanya kayak malam bulan purnama itu, yadkhulunal jannah, mereka masuk dalam surga bighairi, tanpa hisab. Jadi ada yang tidak dihisab, Pak. Itulah rahmat umat Muhammad. Nah, Bapak-bapak jamaah yang mulia hadrinakumullah, kita utarakan pula penjelasan ulama seputar timbangan tuh. Hakikatnya kita tidak tahu pasti, tapi ulama menjelaskan kita dengan mencari dalil-dalil yang ada. Mizan itu katanya hanya satu, menimbang semua manusia. Satu aja itu timbangannya tuh. Satu timbangan tuh satu tiangnya, kalau betiang, dua piringnya, pas macam timbangan tulah kalau pakai piring. Tapi piringnya itu katanya lebih luas daripada alas langit dan bumi. Ini penjelasan seorang ulama bernama Ibrahim Al-Laqani. Nggak usah kita bayangkan lagi Pak ya, luas bumi aja kita nggak tahu. Yang petugasnya pun malaikat Pak. Malaikat kita kan tidak tahu hakikatnya macam mana. Pokoknya luar biasa lah. Bahkan dalam sebuah riwayat, waktu Nabi pulang dari Mi'raj, insya Allah kita tanggal 11 nanti Maret itu 27 Rajab, itu hari Kamis barangkali. Itu 27 Rajab barangkali, itu berarti Pak, sampailah ulang tahun, kalau mau diulang tahun nih atau umur sholat kita nih 1442 tambah 3. Berarti usia kita sampai nanti 11 Maret 27 Rajab itu 1445 tahun. Karena 3 tahun sebelum Nabi hijrah. Pulang Nabi waktu Mi'raj itu, Nabi ketemu dengan seorang malaikat. Tangannya katanya Pak 1000. Cuman ya, tahu saya baca lain, pokoknya 1000 aja lah. Dan setiap satu tangan itu 1000 pula jarinya. Ya Jibril, saya itu siapa? Yang malaikat Allah, Muhammad. Begitu besar banyaknya tangannya. Jadi kalau satu tangan 1000, 1000 kali 1000, jangan 2000 Bu. Kalau kita Pak dalam Ittihad Ilmuwan ini 1000 orang di sini punya duit 1000, berarti 1.000.000. Kagum Rasulullah Pak. Apanya kerjanya itu? Malaikat Jibril. Dia itu, ya Muhammad, kekasihnya Allah, menghitung tetesan air yang hujan yang turun dari langit ke bumi. Hah? Setiap hujan? Iya. Kutanya ya Jibril, ditanya. Setelah berdialog, kata Jibril, engkau menghitung turunnya hujan dari langit ke bumi? Iya ya Nabi Allah. Saya betul itu. Dari sejak Adam sampai sekarang? Iya. Tahu kok berapa jumlahnya? Tahu. Yang turun di laut? Tahu. Yang di gunung? Tahu. Yang di kota besar? Tahu. Yang di hutan luas? Tahu. Sampai sekarang tahu. Ya, luar biasa cerdasnya tuh. Berarti engkau ini nggak ada kelemahannya lagi, kata Rasulullah. Terus Pak dia berucap, langsung ibu apa? Bersumpah. Wallahi, demi Allah, demi Tuhan, ya Muhammad, kekasihnya Allah yang mengutus engkau membawa kebenaran ini, adanya kelemahanku, adanya kekuranganku. Apa lemahmu kalau begitu air turun dari langit bisa kau hitung, apa susahnya? Katanya menjawab, Pak Muhammad, ada yang tak sanggup aku dah. Apa itu? Bila umatmu berkumpul macam kita nih Pak, lalu bersalawat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli wa sallim alaih Muhammad. Kalau boleh Pak, macam kita lah manusia mencucur air matanya itu. Kalau itu Muhammad, aku tak dapat lagi menghitung berapa banyak pahala yang berikan Allah kepada umatmu itu.
Rupanya luar biasa Pak bacaan salawat itu. Nama mama kita ibu, nama mama bapak kita kan tidak semuanya kita bawa tuliskan. Sekali-sekalinya itu ada Ali bin Asri, ndak ada tuh, jarangnya itu. Tapi ada yang saban hari, katanya waktu Nabi dikuburkan oleh sahabat-sahabatnya di dalam kuburannya di Masjid Nabawi sekarang itu disiapkan Allah satu petugas malaikat. Ada saja sekarang tetap ada. Jadi Pak Nabi itu kalau sekarang udah berapa lama di kuburannya tuh ya? 1442, sekarang 18 Jumadil Akhir 1442, 1442 kurang 10. Berarti Rasulullah dalam kuburnya sudah 1432 tahun. Di situ ada malaikat yang menjaga. Apa berita gembira kepada kita buat malaikat yang menjaga di kubur Rasul tadi? Katanya begitu kita bersalawat Pak, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, itu salawat kita yang dari Ittihadul Ikhwan ini dibawa oleh malaikat petugas dari sini sampai ke Madinah, disampaikan kepada penjaga kubur Nabi itu. Kubur Nabi itu yang menjaga itu berucap, ya Muhammad, hambamu yang bernama ini, anak ini, mamanya ini bersalawat kepadamu. Jadi kalau kita bersalawat Pak, bukan nama kita saja yang dibawa kepada Rasul, mama dengan ayah kita dibawa oleh orang malaikat dari sini disampaikan kepada Rasulullah. Sampai itu, sampai begitulah Pak penjelasan ulama kepada kita salawat itu. Bapak Ibu jamaah yang mulia hanikumullah, tadi seputar dalil ada timbangan surah Al-Anbiya 74. Kita tambah lagi pada surah yang pendek kan ada pada surah Al-Qari'ah. Fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Dua ayat, dua surah. Ada lagi surah yang lain pada surah Al-A'raf juga. Kata Allah, faman saqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun. Cukup 3 ayat barangkali Bapak-bapak jamaah yang mulia. Lalu seputar dalil ada penimbangan. Itu surah Al-A'raf juga ayat 8. Apa kata? Wal wasnu yauma izinil haq. Penimbangan itu hari tertentu itu pasti benar, pasti terjadi. Bapak Ibu jamaah yang mulia, lalu kita ceritakan juga seputar ulama menjelaskan timbangan itu macam mana modelnya. Pendapat yang pertama, ulama mengatakan sama kita, timbangannya itu pas macam timbangan dunia nih lah, ada turun naik, ada piringnya. Kalau kebetulan baik, nanti sab diletakkan yang baik, turun ke bawah dia, yang ringan naik ke atas. Itu satu pendapat. Ada lagi ulama mengatakan tidak seperti itu, berbalik dari timbangan dunia. Bagian dua tak yang baik ini naik dia ke atas. Kenapa begitu pendapat ulama? Karena ada penjelasan Allah sendiri dalam Al-Quran, wal amalu shalihu yarfa'u. Amal salih itu dinaikkan kepada Allah. Jadi soal timbangan itulah Pak sedikit. Ada yang mengatakan sama dengan timbangan sekarang, ada mengatakan lain, tapi kedua-duanya punya alasan. Seputar yang ditimbang, waktu kita ditimbang, tuh badan kita kah yang ditimbang? Ini ada 3 pendapat pula. Kita baca cepat-cepat Pak, udah habis waktu subuh. Pertama, mufasir mengatakan, sepakat mufasir mengatakan yang ditimbang tuh kitab kita. Kitab kita ini kan ditulis terus sejak mukallaf sampai sekarang. Kalau kita laki-laki tanda mukallafnya ya paling bertumbuhan lah macam-macam di badan kita nih, suaranya pun berubah. Kalau yang 4 tahun 5 tahun lalu dipanggil, dari mananya Bud? Budi dari mana Bud? Dari madrasah lah Ustadz, ngaji. Jumpa 6 tahun kemudian Pak udah tinggi sama saya lebih tinggi. Dari mana Budi? Syandar.
berubah suaranya, baliglah itu. Kalau anak perempuan kita, ya datanglah halangannya. Ustadz, kata mama, ayo nggak boleh baca Quran. Ya udahlah nak, nggak apa-apa, jangan pegang ya, jangan pegang. Tapi belajar yang lain boleh, baca Qurannya tak boleh. Mukallaf lah itu. Sejak itu dicatat lah, catat Pak. Berapa banyak tuh? Kata Rasulullah, kita singkat nih, panjang kali hadisnya Pak. Kata Rasul begini, ada umatku nanti kata Rasul, yusahu birajulun min ummati ala ru'usil khalq. Ada nanti umatku kata Rasulullah akan diteriaki oleh orang banyak di hari kiamat itu, dipanggil dia, diteriaki dan ditimbang amal-amalnya. Buku timbangannya kalau dokumennya itu berapa? 99 buku. Begitu tap diletak Pak, nggak ada sedikit pun yang menggembirakan, tak menyenangkan. Sampai-sampai Tuhan berfirman sama dia, atangkaru min hadza syai', si anu, ada agaknya timbang yang tak cocok sama kau? Enggak ada, Allah udah pas tuh ya Tuhan, hari Minggu yang lalu di situnya aku tuh yang kayak gitu kerjaanku. Yang itu aku lah mencabut tuh ya Allah, yang itu pula kau meracunnya tuh, iya ya. Enggak ada yang enggak tepat lagi. Kata Allah, azala maka kata Banil Hafiz, adakah kiranya malaikat-malaikat yang menzalimi kamu, yang tak cocok sama kamu? Enggak ada ya Allah, pas itu semua. Kata Allah menanya lagi, ada enggak yang kau ajukan sama saya, sama aku, yang tak termuat kebaikanmu di situ? Katanya enggak ada ya Allah. Udah pas lah itu, udah tambah takut dia Pak katanya. Kata Allah, ada tuh yang belum dimasukkan di situ, kamu tak ingat? Kamu pernah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu belum masuk lagi di situ. Namanya bitaqah, secercah kertas kecil. Begitu diletakkan Pak, kan sejak kecil tadi tulisan tadi, plep diletak, lebih berat dari yang 99 itu. Inilah dasar ulama mengatakan sama kita bahwa yang ditimbang itu kitab-kitab catatan hidup kita itu. Yang siapa menulisnya? Kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Kiraman dan katibin yang enggak pernah tidak tahu apa saja yang kamu kerjakan. Jadi ada ulama mengatakan kitab. Tapi pendapat yang kedua tidak mengatakan kitab Pak. Apa? Ya amal-amal baik itu dirupakan Allah dengan bentuk yang baik. Diletakkan yang baik itu ke tempat yang kanan, baunya pun sudah harum sekali. Berbentuk dia, dirupakanlah, blep, harum, berat. Yang jelek diletakkan kepada yang gelap, berbau busuk. Ada ulama mengatakan seperti itu. Bahkan ada yang mengatakan lagi memang diciptakan Allah berbentuk jasad dia. Duduk kita di masjid sekarang nih itikaf, dari sejak saya mukaddimah sampai kita ini itikaf diberi jasad seperti ini sedekah diberi jasad seperti ini puasa diberi jasad seperti ini berbakti kepada dua orang tua berjasad kepada ini berbakti kepada guru-gurunya kayak begini, ditumpuk lah apa itu semua, itu yang ditimbang. Pendapat yang kedua. Tapi ada ulama lagi mengatakan Pak, pendapat yang terakhir. Apa itu? Memang kita nih ditimbang nanti. Tapi janganlah ibu bilang Ustadz Ali itu kecil, berarti kecil ringan kan timbangannya. Bapak itu gendut, besarlah itu. Pak, memang kita katanya ditimbang. Yang pasti hakikatnya Allah yang tahu. Tapi ini yang ulama, bahwa yang ditimbang adalah orangnya berdasarkan apa? Ada sebuah hadis Pak, namanya Ibnu Mas'ud, kan dekat kali Ibnu Mas'ud ini dengan Rasul juga. Karena ada beberapa Abdullah yang tidak disebut namanya. Abdullah anak Mas'ud disebut Ibnu Mas'ud. Abdullah Ibnu Umar, anak Umar disebut Ibnu Umar. Abdullah Ibnu Mas'ud disebut Ibnu Mas'ud, namanya Abdullah. Ibnu Mas'ud pernah berucap, katanya Pak, ada yang ditimbang itu, begitu mau ditimbang belum dimasukkan badannya,
baru diletakkan kakinya, diletakkan sebelah kaki, tap diletak. Kata Rasulullah, rijluhu fil mizan asqalu min jabalil Uhud. Baru letakkan saja sebelah kakinya di mizan tuh sudah lebih berat dari bukit Uhud. Maka ulama mengatakan buat kita Bapak dan Ibu jamaah yang mulia, yang ditimbang itu memang kita lah langsung. Bahkan kalau kita datang takziah sampai sholat baru pulang, kata Rasulullah 1 qirat. Kalau kita ikut sampai ke kuburan, dulu kita di sini, sekarang ke sana pula, diberi Allah 2 qirat. Kata sahabat nanya, ya Rasulullah 1 qirat tuh kayak mana lah agaknya? Nun, kayak bukit Uhud. Berarti 2 qirat, 2 bukit Uhud. Pantas lah Pak. Begitu letakkan umat Muhammad kayak begitu. Jadi ada yang mengatakan, lalu Bapak dan Ibu jamaah yang mulia, seputar amalan kita yang memberatkan tahun-tahun timbangan di hari kiamat. Yang pertama, ini saya uraikan lagi, akhlak yang baik. Kita ini kan umat Islam kan dilingkupi oleh tata kerama atau akhlak yang disebut adab. Awak masih kecil belum dewasa, hendak masuk ke kamar rumah awak, diketuk pintu, jangan masuk tanpa izin, adab. Apalagi anak laki-laki, anak perempuan kalau sudah berumur 6 arah ke 7 tujuan masuk 10 tahun, jangan sekamar lagi orang tuh adik beradik, pindahkan, adab. Tak bila sebut sampai Rasul mengatakan sama kita, kata Rasulullah, mamin sayin yudau fil mizan yaumal qiyamah asqal minal khuluqil hasan. Tidak ada yang paling berat nanti di hari kiamat yang ditimbang di atas daun timbangan tuh melainkan akhlak yang baik. Sampai-sampaikan Pak, kalau kita menguburkan mayit, di bawah menyambut, di atas meletak, udah tutup rapat begini, dipasang arah ke kiblat, dipasanglah pula papan, di liang lahat lah kita pasang lagi pakai tikar begini tanah itu, ndak langsung gedebub ke papan. Kenapa? Adab. Bahkan ada ulama mengatakan haram hukumnya itu Pak, harus ditampung itu, jangan dam tum ke papannya langsung, haram itu. Adab di situ husnul khalaq. Yang kedua Bapak, mudah-mudahan diberikan Allah kita kekuatan menurut kemampuan kita lah Pak. Katanya bila ada orang punya keperluan, ditolong yang punya keperluan tuh satu hajat saja. Ini Rasul mengatakan begini, man qada li akhil muslim hajatan, siapa yang menunaikan satu hajat saja di antara hajat-hajat orang muslim itu, kata Rasulullah, kuntu waqifan inda mizani, aku nanti akan berdiri di mizannya, di dekat mizannya di hari kiamat. Kan kadang-kadang Pak, kalau di dekat rumahku sana banyak tuh kadang-kadang terjepit-jepit orang tuh berjalan sini, begitu dipegangnya bahu awak, Pak, di mana yang kamar mandi umum Pak? Nun, rupanya anak buang air kali sudah. Itu dia lepas hajatnya, senang, kita cuma nunjuk pakai tangan. Itu kata Rasulullah, nanti di hari kiamat begitu kita ditimbang situ, Rasul tegak di mizan tuh, Fa'in rajaha, begitu ditimbang nggak punya masalah, ya sudah masuk dalam surga. Tapi kata Rasulullah, wa illa, kalau ada yang kurang-kurang, syafa'tu lahu, aku akan berikan syafaat kepadanya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai begitu rupanya Bapak dan Ibu. Kalau soal tinta ulama nih khusus Pak, tinta ulama itu ditimbang ya Pak. Ulama itu ditimbang tintanya itu. Macam mana cara menimbangnya nantilah Pak. Kita lihat buku-buku ulama yang ditulis sekarang oleh para ulama sekarang pula, coba yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, entah berapa macam itu buku. Yang menulisnya kapan? Kalau Imam Syafi'i menulis tahun 150 Hijrah arah ke 200 Hijrah. Berarti abad-abad kedua, sekarang abad 15, seperti itu. Bapak Ibu, lalu penutup ya, selebihnya Pak, zikir-zikir kita itulah salawat, istighfar, tasbih, tahmid, baca Quran, itu semua akan bisa memberatkan
daun timbangan kita nanti di hari kiamat. Ini Bapak-bapak, Ibu jamaah yang mulia rahimakumullah, pengajian kita hari ini.